Spill biaya keseluruhan ke Jepang. Waduh. Sekitar masalah makanan, karena kan di sini makanan banyak mengandung, misal di sini berisik ya, terus tetangga tuh keganggu gitu. Nanti mereka bakalan lapor ke polisi dan polisinya langsung datang ke kita. Halo minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Nah, di video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan dari kalian. Karena di sini ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi udah aku rangkum dan bakalan aku jawab di video kali ini. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah support channel aku sampai saat ini. Jadi tonton terus video aku guys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai ke Q&A yang pertama. Udah berapa tahun di Jepang, Kak? Oke, jadi aku baru 10 bulan di Jepang ya. Yang kedua, Kak, berat badan profesional berapa ya? Jadi sebenarnya tergantung dengan tinggi badan kamu ya. Kalau misalkan tingginya 160 ya idealnya sekitar 50 sampai 56 gitu. Yang ketiga, magang atau TG, Kak. Jadi aku masih magang ya guys. Saat ini masih magang. Untuk kerja di Jepang, apa saja yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan ya pastinya niat, tekad, terus juga belajar yang semangat. Tuh, itu pasti ya. Mentalnya itu harus disiapin bener-bener ya. Kakak LPK-nya di mana? Di daerah Jawa Barat. Aku LPK-nya di daerah Jawa Barat itu di Majalengka ya, kalau kalian tahu. Terus yang keenam, Kak, kerjanya apa? Lalu kakak tinggal di kota apa? Apa kakak pernah dibully waktu kerja? Wow, pertanyaannya langsung ya ini. Oke, aku kerja di bidang pengolahan makanan. Di video sebelumnya aku udah jelasin ke kalian tentang pekerjaan aku ya. Aku tinggal di Hokkaido, tepatnya di daerah Takikawa. Kakak pernah dibully waktu kerja? Alhamdulillah nggak pernah ya guys. Dan jangan pernah juga. Alhamdulillah nggak pernah. Cuman mungkin kalau dikasih kerjaan lebih, itu pernah ya. Maksudnya dikasih kerjaan lebih tuh kayak banyak dikasih kerjaan gitu, itu pernah. Kalau dibully alhamdulillah nggak pernah, dan jangan sampai juga, buat kalian juga jangan sampai pernah ya. Terus yang ketujuh, dari LPK sampai berangkat biasanya makan waktu berapa lama? Sebenarnya kalau buat pembelajaran pertama itu kurang lebihnya 3 bulan. Nah kalau misalkan kalian 2 bulan udah diikutin mensetsu atau wawancara, itu biasanya kan tinggal nunggu COE-nya turun. Itu biasanya nunggunya itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Ada juga yang cepat itu sekitar 2 bulan. Setelah COE turun, nunggu lagi bakalan ada jadwal penerbangannya kapan gitu. Jadi kurang lebih itu paling cepat itu sekitar 8 sampai 10 bulan lah paling cepat menurut aku ya guys. Yang kedelapan, kerja pabrik atau apa, Kak? Iya bener, aku kerjanya di pabrik pengolahan makanan, pengolahan daging gitu. Tonton video aku yang sebelumnya ya guys. Yang kesembilan, Kak, aku dapet job pengolahan makanan tapi belum ada pengalaman kerja sama sekali. Oke, nggak apa-apa ya guys, karena di sini juga banyak yang belum ada pengalaman, baru lulus langsung kerja ke Jepang gitu ada. Jadi nggak masalah ya, itu nggak bakal jadi kendala karena di sini juga bakalan dikasih tahu gitu. Adaptasinya, kalau masalah adaptasi lama atau enggaknya itu tergantung kitanya ya, daya tangkapnya itu cepat atau enggak gitu. Kalau misalkan kita diajarin cepat nyambung ya, adaptasinya insya Allah nggak bakalan lama gitu. Kurang lebih ya 1 bulan itu lumayan udah agak paham gitu. Nanti seterusnya kan bakalan lebih paham lagi, tergantung kitanya ya guys. Spill biaya keseluruhan ke Jepang. Waduh.
Jadi kalau misalkan swasta itu lumayan agak mahal ya, sekitar 40 sampai 50 jutaan. Terus kalau misalkan negeri, ntar 15 sampai 20 juta. Tuh sih yang aku tahu. Jadi sekarang ini di sini udah mulai musim panas. Di sini mungkin karena aku di Hokkaido jadi kebiasaan cuacanya dingin ya. Jadi 25 derajat aja itu udah rasanya panas banget. Terus juga kalau di dalam pabrik walaupun dinginnya berapa derajat itu nggak kerasa, tetap aja gerah gitu tuh. Nah ini sekarang di sini jam tengah 12 siang, cuacanya ini 24 derajat aja, ini udah panas banget guys. Oke, di sini juga aku bakal kasih tahu ke kalian alasan aku kenapa memilih Jepang. Jadi yang pertama, Jepang itu kan negara maju. Terus yang kedua, Jepang itu indah. Jepang itu bersih. Terus Jepang itu tidak berisik gitu. Ya, jadi di sini tuh kalau misalkan kita berisik, jadi misal di sini berisik ya, terus tetangga tuh keganggu gitu. Nanti mereka bakalan lapor ke polisi dan polisinya langsung datang ke kita, negur ke kitanya gitu. Jadi nggak boleh berisik di sini. Oke, ada yang tanya mungkin aku orang mana? Aku itu orang Lampung, tinggalnya di Lampung tapi orang Jawa. Enak dan nggak enaknya tinggal di Jepang. Enaknya, yaitu tadi enaknya itu pemandangannya indah, juga bersih, dan nggak enaknya itu yang pertama cuaca ya. Di sini kan ada cuaca, ada musim panas dan musim dingin. Kalau dingin ya dingin pol, kalau panas ya panas pol. Terus kendalanya masalah makanan, karena kan di sini makanan banyak mengandung babi ya. Tapi di sini juga banyak makanan-makanan halal, karena kalau misal makanan itu mengandung babi, nanti juga di belakangnya itu ada keterangannya kalau mengandung babi gitu. Orang Jepang itu gimana gitu kan? Kalau menurut aku, orang Jepang itu lebih privacy orangnya. Kalau maksudnya privacy itu misal kita tanyain rumahnya di mana, itu cuma dikasih tahu rumahnya di daerah sini gitu. Mereka nggak sembarang ngasih tahu ke kita rumahnya di sebelah sini gitu. Itu nggak sembarang ya. Terus kalau misal kalian tanya, emang bener orang Jepang banyak yang nggak nikah gitu? Bener sih, soalnya teman seperusahaan aku itu mayoritas banyak yang belum nikah ya. Ada juga yang umurnya udah 40 sampai 45 tahun itu belum nikah. Ada juga umur 23 tahun udah punya anak gitu. Tapi ya menurut pengetahuan aku tentang teman-teman di perusahaan aku yang orang-orang Jepang itu kayak gitu. Kenapa aku bisa tahu? Karena kan mereka itu kadang ada yang nanya ke aku gitu. Nanti aku balik nanya ke dia, terus dia jawab gitu. Kalau dia nggak nanya juga aku nggak berani nanya ke dia, kan takutnya itu privacy ya bagi mereka gitu. Jadi takut kalau mau nanya-nanya gitu. Tapi jangan takut ya guys, mau ke Jepang itu jangan takut. Mereka itu baik-baik kok. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan, ada cuma beberapa pertanyaan yang udah aku rangkum karena pertanyaannya sebagian ada yang sama. Jadi itu udah sebagian aku rangkum sekalian. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar. Nanti bakalan aku jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini karena pertanyaannya nggak lumayan banyak. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang ikutin video aku sampai saat ini. Jangan bosen-bosen nonton video aku ya. Jadi ikutin terus video aku guys. Bye-bye, terima kasih.